Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa kita tolong Mbak Birsa untuk memimpin doa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu membandingkan perbedaan antara konsep pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan tahapan atau siklus hidup manusia dari bayi hingga dewasa. Terus yang ketiga, ada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Nah, jadi sebelum ke materi, Ibu memiliki pertanyaan. Ketika kalian kecil, ketika kalian bayi sampai sekarang, itu kira-kira perubahan apa yang terjadi pada tubuh kalian? Kita juga pasti bertambah, terus ada gigi kita juga bisa berganti dari gigi susu ke gigi permanen seperti itu ya, dan lain-lain. Pertumbuhan, nah pertumbuhan ini adalah proses bertambahnya ukuran tubuh seperti tinggi badan, berat badan, dan juga jumlah sel di dalam tubuh kita. Nah biasanya pertumbuhan ini itu dapat diukur dengan angka dan bersifat permanen. Contohnya ketika kita bayi, tinggi badan kita itu sekitar 50 cm aja. Nah, tapi kalau kita udah besar, itu tinggi badan kita akan bertambah menjadi sekitar 150 cm atau bahkan lebih. Dan itu dinamakan pertumbuhan dan bersifat permanen dan pola pikir. Kalau perkembangan ini itu biasanya tidak selalu bisa diukur dengan angka. Contohnya, kalau pas bayi kita haus, itu kan biasanya kita cuma bisa nangis. Nah, tapi kalau kita sudah besar, itu kalau kita haus ya udah tinggal minum gitu. Terus selanjutnya perbedaan dari keduanya. Kalau pertumbuhan itu biasanya menekankan pada perubahan fisik yang dapat diukur, tapi kalau perkembangan itu biasanya menekankan pada perubahan fungsi, keterampilan, dan perilaku yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Jadi intinya itu kalau pertumbuhan itu biasanya terjadi perubahan di fisik, tetapi kalau perkembangan itu di sikapnya seperti itu. Terus ada tahap anak itu dari 2 tahun sampai 12 tahun, dan ada tahap remaja dari 12 tahun sampai 25 tahun. Nah ini kalau pada tahap remaja itu biasanya itu terjadi pembentukan karakter. Terus selanjutnya setelah proses remaja itu akan melewati proses dewasa, yang mana biasanya itu terdapat di usia 22 sampai 60 tahun. Biasanya kalau sudah tahap remaja pembentukan identitas itu ke tahap dewasa itu dia sudah akan menemukan jati dirinya. Terus yang ini itu tahapan lansia 60 tahun ke atas, biasanya fungsi tubuh menurun, otot dan indera itu melemah. Kalau faktor internal itu biasanya dipengaruhi oleh genetik dan juga hormon. Kalau genetik itu bisa dari keturunan, tapi kalau hormon itu dari diri kita sendiri, dari hormon kita. Terus ada faktor eksternalnya. Eksternal itu dari luar, ada faktor gizi dan juga faktor lingkungan. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Seperti biasa kita akan membuat kelompok dan berdiskusi. Nah, jadi kita akan menentukan mitos atau fakta. Nanti disediakan kalimat. Nah, kalian itu fakta. Contohnya seperti ini. Minum susu sebelum tidur akan membuatmu lebih tinggi. Nah, itu mitos atau fakta? Mitos itu. Fakta Ibu. Fakta.
dan mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman satu kelas. Ini dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mitos atau fakta meminum susu sebelum tidur pasti membuat lebih tinggi. Jawabannya itu fakta. Untuk alasan ilmiahnya itu minum susu sebelum tidur itu mendukung pertumbuhan tinggi badan karena kandungan protein dan kalsiumnya memberikan bahan baku penting bagi tulang, sekaligus mengoptimalkan produksi hormon pertumbuhan atau GH yang dilepaskan secara maksimal saat tidur nyenyak. Kemudian mitos atau fakta, jika ayah atau ibu kita pendek, mustahil kita bisa lebih tinggi dari mereka. Jawabannya itu mitos, Kak. Untuk alasan ilmiahnya yaitu menjelaskan bahwa faktor eksternal nutrisi kesehatan itu dapat memaksimalkan potensi genetik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Mitos dan fakta tersebut yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah proses yang kompleks, di mana faktor internal seperti keturunan itu dapat meningkatkan, bisa dimaksimalkan dengan faktor eksternal, yaitu contohnya ini tadi ketika faktor internalnya itu dari orang tua pendek, terus kita bisa memaksimalkan dengan dengan faktor eksternalnya minum susu sebelum tidur akan membuatnya lebih tinggi. Jadi faktor internal dan faktor eksternal ini sangat berkaitan erat karena untuk membantu proses pertumbuhan dan juga perkembangan manusia secara optimal. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.